الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة Satu hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku satu hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu وانصاره وصهره أن الله يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ولتفي الفتنة في هذه الزمن ونخص خاصة جميع الأولياء الله تعالى من مشارق المغارب خصوصا سلطان العبد الشيخ عبد القادر جيلاني اسمي لحضرة الشيخ أبي حسن الشاذلي اسمي لحضرة الشيخ أبو عبد الله الاسكندري ببركته وشفاعته وكرامته ودعائه ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأولادنا وقربائنا ومشايخنا والمعلمين كلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا تاب halaman 8 paling bawah Idza taba tatkalana taubat Idza taba tatkalana ketika bertaubat sapa al-abdu hamba Idza taba tatkalana bertaubat sapa al-abdu hamba farahat maka bebunga farahat maka senang bihi kelawan abad apa daruhu rumahi abad apa daruhu rumahi abad minal jannati saking swarga wa tafrahu dan bebunga dan bahagia bihi kelawan abad apa as-sama'u pira-pira langit wal ardu dan bumi war rasulu dan rasul sallallahu alaihi wasallam fal haqqu maka utawi Allah kang hak fal haqqu maka utawi kang hak gitu aja subhanahu maha suci Allah lam yarda ola ridho sapa Gusti Allah lam yarda ola ridho sapa Gusti Allah antakuna nyentaana sapa sira iku muhibban wong kang demen dan Allah tidaklah ridho ketika engkau menjadi orang yang suka bal mahbuban
tetapi wong kang dicintai atau wong kang demen, didemeni. Bal mahbuban balik wong kang dicintai. Wa aina lan iku endi. Wa aina dan iku endi. Wa aina dan di mana al mahbubu utawi tempat wong kang dicintai. Al mahbubu utawi tempat kang dicintai minal muhibbi saking wong kang dicintai. Uffin kelawan sangat luas atau sangat temene jember. Uffin juga ada sebuah makna yang artinya sangat tercela gitu ya. Li'abdin maring hamba, li'abdin kepada seorang hamba ya'lamu kang mengetahui sapa abd. Ya'lamu mengetahui sapa abd ihsanal muhsini kebaikan zat kang diberi kebaikan. Ihsanal muhsini kebaikan zat kang beri kebaikan. Fayaztari'u lan berani-beraninya sapa siman. Fayaztari'u maka berani-beraninya sapa siman ala ma'siyatihi ing atase maksiate siman. Walakin ma'arafa dan tetapine ora weruh sapa siman. Walakin ma'arafa dan tetapine ora weruh ihsanahu ing kebaikannya Allah. Ihsanahu ing kebaikannya Gusti Allah. Sapa man wong ataro kang mili sapa siman isyanahu ing pira-pira kemaksiatane siman. Isyanahu ing pira-pira kemaksiatane siman. Wa ma'arafa lan ora weruh. Wa ma'arafa lan ora weruh qadrahu ing pangkate Gusti Allah. Qadrahu ing pangkate Gusti Allah. Sapa man wong lam yuraqibhu kang orang ngawasi sapa Allah ing man. Udah. Wa ma rabiha lan orang netak lan orang untung. Wa ma rabiha lan tidaklah untung. Wa ma rabiha lan orang untung sapa man wong istaghala kang ketungkul atau yang istaghala yang sibuk sapa siman bi ghairihi kelawan selain Gusti Allah. Bi ghairihi kelawan selain Gusti Allah. Fa'alima maka weruh sapa siman annan nafsa sesungguhnya nafsu. Fa'alima maka weruh sapa siman annan nafsa sesungguhnya nafsu. Ikut tad'u ngajak ikut tad'uhu ngajak apa nafsu ingman ilal halakati maring kehancuran. Ilal halakati maring kehancuran. Fatabi'aha maka mengikuti sapa siman ha ing an nafsu.
Fatabi'aha maka mengikuti sopo siman ing nafsu. Wa alima dan mengetahui sopo siman. Wa alima dan mengetahui sopo siman annal qalba sastuhune hati. Annal qalba sastuhune hati. Iku yada'uhu ngajak opo al-qulub al-qalba iman ila rusdi maring kepada petunjuk. Ila rusdi maring petunjuk. Ila rusdi maring petunjuk fa'asahu maka maksiat sapa siman ing qalb. Fa'asahu maka maksiat sapa siman ing al-qalbu. Wa alima lan weruh sapa siman. Wa alima lan weruh sapa siman qadral mu'si, bukan muqso ini ya. Bukan muqso. Qadral mu'si, kedudukan zat kang den maksiati. Qadral mu'si, kedudukan zat kang dimaksiati. Fawajahuhu maka utawi ngadepnya siman atau tetapnya siman iku bil maksiati kelawan kemaksiatan. Walau alima dan lamun weruh kalau saja seorang itu mengetahui. Walau alima dan lamun weruh sapa siman ittisafahu ing pira-pira persipatane Gusti Allah. Ittisafahu ing pira-pira persipatane Gusti Allah. Maqabilahu maka orang ngadep sapa siman ing Gusti Allah. Maqabilahu maka orang ngadep sapa siman ing Gusti Allah biwujudi maksiatihi kelawan wujude kemaksiatan siman. Biwujudi maksiatihi kelawan wujude kemaksiatan siman. Wa alima lan weruh sapa siman qarba maulahu ing parke pangerane siman. Qarba maulahu ing parke pangerane siman. Wa annahu lan setuhune Gusti Allah. Wa annahu lan setuhune Gusti Allah iku yarahu ningali sapa Gusti Allah hu ing man. Yarahu ningali sapa Gusti Allah ing man. Fasara'a maka bersegera atau bersungguh-sungguh sapa siman. Fasara'a maka bersungguh-sungguh sapa siman lima maring barang anhu saking ma nahahu kang nyegah sapa Gusti Allah ing man. Wa alima lan weruh sapa siman atharul dzanbi ing asare dosa. Atharul dzanbi ing asar bekas dari sebuah dosa. Al-murattabi kang tersusun. Al-murattabi kang tersusun alaihi ing atas siman. Dunya ing dalam dunya wa ukhra dan ing dalam akhirat. Dunya ing dalam dunya wa ukhra lan ing dalam akhirat. Wa ghaiban dan tersembunyi. Wa syahadatan dan tersaksi maksudnya sebuah kesaksian tersembunyi dan maksudnya wa syahadatan dan terlihat. Wa syahadatan dan terlihat. Famastahya
maka ora wirang atau malu sapa siman. Famastahya maka ora wirang sapa siman min rabbihi saking pangerena siman. Walau alima dan lamun weruh sapa siman annahu sesungguhnya siman iku fi qabdatihi ing dalam genggamane Gusti Allah. Lamma qabilahu ora berani sapa siman, ora berani sapa siman ing Gusti Allah bimukhalafatihi kelawan nyulayani Gusti Allah, bimukhalafatihi kelawan nyulayani Gusti Allah. Sekarang kita sudah masuk kepada akhir daripada bab mutabi'atur rasul, bahwa salah satu bentuk bagaimana diri kita ingin mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya adalah dengan cara membersihkan diri. Bahwa proses membersihkan diri haruslah dengan sebuah cara sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sebuah taubat. Karena ketika seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan farahat bihi daruhu minal jannah. Maka sebuah jaminan yang Allah akan berikan kepada orang yang bertaubat, ketika nanti pada hari kiamat orang tersebut Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga. Bukan hanya dengan sebuah janji orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah, bukan hanya dimasukkan ke dalam surga, akan tetapi orang yang bertaubat ini akan senantiasa menjadi orang yang dibahagiakan, orang yang senantiasa dirindukan oleh siapa? As-sama'u wal ardu war rasul. Jadi kalau orang yang bersih dari segala bentuk dosa, ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka bukan hanya jaminan dirinya masuk ke dalam surga, akan tetapi langit dan bumi dan Rasul pun akan senantiasa menjadi orang yang bergembira terhadap orang yang bertaubat. Karena sesungguhnya Allah senantiasa tidak meridhoi diri kita menjadi orang apa? Orang yang cinta. Bukan berarti cinta kepada, maksudnya cinta selain daripada Allah. Akan tetapi Allah itu mengatakan bal mahbuban. Akan tetapi jadilah kita orang yang senantiasa dicintai. Tuh. Jadi bukan orang yang cinta, tapi kita harus menjadi orang yang terus dicintai. Gitu. Beda kalau antara orang yang cinta dengan orang yang dicintai. Biasanya yang lebih banyak sengsaranya adalah orang yang mencintai daripada orang yang dicintainya. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian dikatakan di sini pula dikatakan ketika kita uffin li'abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayaztari'u 'alal ma'siyati, maka amatlah dikatakan orang yang celaka atau orang yang sangat tercela ketika dia mengetahui sebuah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya, tetapi dia berani melakukan sebuah kemaksiatan. Makanya uffin li'abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayastari'u 'ala ma'siyatihi. Orang teramat
amat celaka itu adalah orang yang memahami setelah diberikan sebuah kebaikan oleh Allah, akan tetapi dia menjadi orang yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Kita diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah, kira-kira pantas tidak bagi diri kita untuk durhaka kepada Allah? Nah, ini kan sebuah bentuk pertanyaan, ainal mahbub minal muhib. Sebuah bentuk pertanyaan. Nah, walakin ma'arafa ihsanahu min athari isyanihi. Karena orang itu tidak akan bisa mengetahui akan sebuah nilai-nilai kebaikan yang sudah Allah berikan kepada dirinya ketika di dirinya itu masih banyak sebuah bentuk kemaksiatan. Jadi semakin kita tidak mengetahui sebuah nilai kebaikan, sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena apa? Karena begitu banyaknya sebuah kemaksiatan sehingga ini menutupi sebuah bentuk kenikmatan yang sudah Allah berikan. Nah, ini kan seperti itu. Makanya ada sebuah pertanyaan dari pertama. Kita ini biasanya kalau diberikan uang, diberikan sesuatu, kita cinta kepada barangnya atau kepada orang yang memberinya. Kalau orang yang banyak maksiat, pasti dia akan berpikir, saya senang barangnya sebab saya sudah mendapatkan. Tetapi dia tertutup, tidak mengetahui siapa yang memberinya. Gitu. Nah, makanya kalau zaman sekarang itu ada istilahnya, udahlah kalau kita berbuat baik, sedekah itu harus nongol biar kelihatan jelas orangnya, gitu. Makanya kan zaman sekarang berlomba-lomba kan. Misalnya dapat sedekah dari Fulan bin Fulan, namanya disebutin, ya kan? Karena apa? Karena merasa kita kalau nggak begitu nggak akan kelihatan siapa yang ngasih. Akhirnya apa? Orang cuek. Tapi kalau kita diketahui orang, ternyata dia yang ngasih, pasti ada sebuah bentuk penilaian yang berbeda. Yang terpenting bagi diri kita, jangan merasa menjadi orang yang ria dengan apa yang sudah kita berikan. Gitu. Kemudian orang yang tidak mengetahui akan sebuah kebaikan yang Allah sudah berikan kepada diri kita, apalagi karena dia merasa bahwa dirinya ini tidak pernah mengawasi atau diawasi oleh Allah, padahal Allah senantiasa mengawasi dia. Akhirnya apa? Kita sebagai manusia akhirnya bebas-bebas aja selama di dunia ini. Karena apa? Karena mungkin merasa diri kita tidak diawasi. Makanya perlu ditanamkan sebuah bentuk, bukan hanya sekedar iman dan Islam, akan tetapi juga perlu didasari dengan sebuah bentuk, yaitu ihsan. Kenapa? Karena yang namanya ihsan ini, kita akan senantiasa merasakan bahwa diri kita akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, begitu. Paham ya? Karena pada konsep wa marabiha man istaghala bi ghairihi. Karena tidak akan pernah yang dikatakan menjadi orang bahagia dan orang yang beruntung ketika dia menyibukkan dirinya selain daripada Allah. Nah, ini kan tingkatan para wali. Jadi kalau wali itu apa? Dia merasa kalau dia tidak berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, dia akan merasa rugi. Kalau kita berbalik, kita kalau tidak sibuk dengan dunia, maka kita menjadi orang yang susah. Betul. Nah, inilah kebalikan diri kita antara pola pemikiran para ahli tasawuf dengan orang-orang awam seperti kita. Jadi semakin orientasi kita kepada dunia, maka tidaklah kita akan menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Karena dalam dunia ini kita tidak pernah ada sebuah bentuk orientasi, sebuah bentuk akan sebuah ketaatan dan ketaatan kita kepada Allah.
Dan kita pun menyadari kenapa selama ini kenikmatan kebaikan Allah tidak pernah kita rasakan. Karena kita paham bahwa sesungguhnya yang namanya nafsu itu akan membawa kepada sebuah bentuk kehancuran. Akan tetapi kenapa kita terus mengikuti daripada hawa nafsu? Terkadang kita melihat sebuah kebaikan Allah itu dari segi materi. Ketika kita diberikan rumah yang mewah, kita akan bilang Allah itu baik terhadap diri kita. Ketika kita diberikan harta yang banyak, kita berpikir Allah itu baik terhadap diri kita. Ketika kita tidak pernah sakit, diberikan sebuah bentuk kekuasaan dan jabatan, kita berpikir Allah itu baik. Kalau kita melihat sebuah kebaikan Allah dari sisi hal itu teramat kecil bagi diri kita untuk bisa mendapatkan kebaikan Allah yang paling besar. Tuh. Jadi konsep manusia itu, Islam itu dengan jelas mengatakan janganlah, boleh kita gagal di dunia ini, boleh kita menjadi orang yang gagal di dunia ini, tetapi kita masih punya harapan. Jangan sampai kita gagal di akhirat. Tuh. Terkadang kita berusaha menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses di dunia, tetapi kita melupakan nasib kita ketika nanti kita berada di akhirat. Tuh. Nah, inilah yang menjadi sebuah dasar kenapa kita tidak boleh berorientasi secara penuh terhadap selain daripada Allah. Begitu. Kemudian, sebagaimana kita pahami bersama juga, bahwa segala bentuk kemaksiatan yang sudah kita lakukan, gitu kan, itu akan senantiasa menjauhkan diri kita kepada Allah. Terkadang kita sudah dicegah oleh Allah, tetapi kita terus berusaha untuk nyebur lagi. Inilah terkadang yang tidak kita sadari, gitu. Sedangkan kita pahami bersama bahwa yang namanya dosa ini akan senantiasa murattab, akan senantiasa terus bertumpuk pada diri kita. Dan dosa ini bukan hanya kita alami di dunia, akan tetapi yang akan kita alami adalah ketika kita di akhirat kelak nanti. Tuh. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Setelah kita melakukan itu, dikatakan di sini, afamastahya min rabbi, apakah kita tidak malu kepada Allah? Nikmat begitu banyak kita raih, tetapi kita terus melakukan sebuah bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Kita tahu bahwa nafsu itu akan senantiasa menyeret kita kepada sebuah bentuk kehancuran. Tetapi kenapa kita terus mengikuti hawa nafsu? Sedangkan kita pahami juga walau yang namanya sebuah ketaatan itu akan senantiasa mengajak kita kepada sebuah petunjuk. Kenapa kita tidak pernah melakukan sebuah bentuk ketaatan dan jauh daripada segala bentuk ibadah? Maka ini pun akan menjadi sebuah pemikiran kita bersama. Gitu. Dan kita juga paham bahwa kita ini berada dalam sebuah genggaman Allah. Annahu fi qabdatihi lima qabalahu bi mukhalafatihi. Kita paham bahwa kita ini berada, apapun langkah kita akan berada dalam sebuah genggaman Allah. Tetapi kita ini berani untuk berbeda atau mendurhakai daripada Allah. Tuh. Jadi kalau ngaji tasawuf itu harus pakai hati. Jadi akan ketemu rasanya. Gitu. Karena yang namanya kitab tasawuf itu ngaji hati, ngaji rasa. Karena konsepnya apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah.
Jadi mengenal diri kita dulu, baru kita bisa mengenal Allah. Makanya dalam bab yang kedua ini dikatakan bab mengikuti mutabi'atur rasul. Jadi ingat, ada perbedaan antara pendengar dengan pengikut. Kalau pendengar hanya sebatas mendengarkan, tetapi dia belum tentu menjadi orang yang ikut. Tetapi kalau orang yang pengikut, pasti otomatis sudah menjadi orang pendengar. Nah, kita ini kepada agama, kepada Kanjeng Nabi ini, pengikut atau pendengar? Kira-kira. Saya rasa kita ini lebih banyak jadi pendengar. Gitu. Kenapa? Karena kita hanya dengar tapi belum tentu mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi orang yang mengikuti secara totalitas kepada Rasulullah, otomatis dia akan mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya benar. Zaman sekarang itu ada sebuah hadis dikatakan, inni akhafu ma akhaf kullu munafikin alimil lisan. Ada sebuah perkara yang paling aku takuti, kata Rasulullah, di mana nanti di akhir zaman kullu munafikin alimil lisan. Banyak orang-orang munafik yang akan bermunculan. Mereka pandai, luar biasa, agamanya hebat, khazanah keilmuannya, kitab apapun hebat, luar biasa. Bahkan saking alimnya, bukan hanya alim, tetapi mereka juga mampu berretorika dalam sebuah bahasa. Bagaimana merangkai sebuah bahasa itu sehingga orang itu paham. Tetapi apa? Walakin jahidun fil qalbi wal amal. Tetapi mereka alim, pandai merangkai sebuah kata-kata, hebat dalam keilmuannya, tetapi hatinya nol untuk senantiasa bertakluk kepada Allah. Bukan hanya hatinya, tetapi wal amal, perbuatannya pun, eksekusi dalam sebuah ilmu pun tidak ada. Makanya kalau kita lihat orang pintar itu zaman sekarang banyak. Titelnya berupa macam, ya kan, sekolahnya di mana-mana, pandai berbahasa, tetapi mereka tidak pandai dalam sebuah bentuk. Apa? Sebuah bentuk dalam sebuah perbuatan. Bahkan hatinya itu apa? Hatinya kosong. Dari apa? Dari senantiasa bertakluk kepada Allah. Tuh, makanya yang namanya Tajul Arus ini, bagaimana kita bisa berpikir sejauh mana sebenarnya hubungan kita dengan Allah secara batiniah kita. Nah, itu dia. Paham ya? Insya Allah. Jadi intinya, orang yang bertaubat pasti akan beruntung dan bahagia. Makanya Allah pun mengatakan, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Sesungguhnya orang yang tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka adalah termasuk orang yang zalim. Nah, itu aja ya. Ngaji kalau lama-lama juga pegel. Ya, jadi ngajinya sedikit aja, yang penting paham. Jadi besok kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu tentang babud darurul maksiyah, yaitu bab tentang bahaya dari sebuah bentuk kemaksiatan. Jadi kalau dalam kitab ini nggak ada babnya ini, tapi kalau kitab yang aslinya itu ada, yang terbitan dari lokal itu ada. Babu dururul maksiyah wa alam andal maksiyata tatadammanu naqdul ahdi wa tahdilul aqdul buddi wal ithar ila akhir. Baik, itu saja. Ada pertanyaan? Ada ini. Ya. Kebetulan ini yang hadir Kiai Amiruddin. Beliau adalah juara internasional Hafidz Quran. Subhanallah. Kiai Amiruddin, Kiai Haji Amiruddin. Ikut nyimak. Kiai, assalamualaikum, mohon maaf. Ikut nyimak. Ya, ya. Ikut nyimak. Kemudian dari satu lagi adalah
bahwa beliau hadir itu agak terlambat. Nah, bagi orang ngajinya terlambat ataupun yang pertama ataupun ada niat aja dapat pahala ya Kiai. Amin, Apalagi amin, yang amin, terlambat. ya Gimana itu Allah. penjelasannya Kiai? Ya. Sekarang bagaimana sebuah kebaikan? Inti ada kan dalam sebuah hadis itu dikatakan innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau sebuah niatnya baik maka akan baik. Kalau niatnya sudah tidak baik maka akan rusak dalam sebuah amaliyahnya. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita ngaji bareng bersama, insyaallah ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita semuanya dan menjadi sebuah nilai-nilai kebaikan kita bukan hanya di dunia akan tetapi insyaallah mudah-mudahan ini akan terus kita berada di akhirat untuk bersama-sama dalam menggapai sebuah kebaikan yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Jadi insyaallah urusan pahala saya nggak berani jawab karena urusan pahala itu urusan Allah. Tetapi kalau niatnya baik dan terus ingin bersama-sama kita belajar, insyaallah akan menjadi mendapatkan sebuah nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Haji. Nah, perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu yang di rumah yang ikut ngaji, di sini itu ngaji yang ngaji juga Bapak ini udah sepuh. Dia ikut nyamak kitab. Nih kita lihat kitabnya. Jadi bukan hanya anak-anak muda, saya tunjukin kitabmu, kitab gundul. Kalau orang Jawa bilangnya ini kitab gundul. Nah, kemudian saya tunjukin biar teman-teman pada tahu. Ini udah sepuh. Nah, tuh yang sebelah sana masih muda, tapi masih semangat untuk belajar Pak ya. Tidak melihat dari umur, yang penting masih ada waktunya. Beliau jauh-jauh datang ini untuk ngikut simak kitabnya. Coba lihat Pak. Tuh kitabnya yang nyimak walaupun udah sepuh. Dan di sini masih muda juga tuh. Nggak mau kalah sama yang tua, kitabnya gundul. Saya informasikan. Nah, kepada Bapak Ibu yang di luar, kalau kepingin mengikuti pengajian ini rutin setiap Senin malam Selasa, lalu kepingin mendapatkan kitabnya, bisa kok nanti hubungi Pak Ustadz, akan ada timnya nanti akan mengirim. Harganya cuma 30.000, tapi Bapak Ibu bisa belajar kitab gundul cukup di rumah saja. Mungkin yang pernah mondok pesantren, memorinya yang dulu akan terbangun lagi, tapi yang belum pernah mondok sekarang bisa mulai belajar kayak di pondok pesantren sendiri, tapi cukup di rumah sambil ngopi, sambil tes, sambil mendengarkan Pak Ustadz menyampaikan tentang kajian kitab Tajul Arus sambil nyimak kitabnya. Nanti kitabnya kalau yang mau pesan bisa dikirim ke nomor telepon atau ke nomor telepon saya deh, 0819 0559 6699, cuman 30.000, tapi insya Allah akan menjadikan Bapak Ibu menjadi pintar kayak pulang dari pondok gitu Pak Ustadz ya. Amin. Amin. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung pas live begini ditanyakan, nanti setelah pengajian akan dijawab langsung oleh Pak Ustadz. Itu informasi yang saya berikan. Ingat bahwa pengajian ini setiap hari Senin malam Selasa. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan kitabnya seperti ini, tuh. Nah, itu sudah diharokati sendiri. Jadi Pak Ustadz nanti membacakan yang aslinya begini, kemudian ini diharokati sendiri sambil diikuti, sambil dijelaskan sama Pak Kiai. Nah, itu kitabnya warna biru. Nah, sekarang yang sepuh saja masih tetap ikut mengaji, bagaimana kita yang masih muda-muda. Begitu maksudnya. Insyaallah. Ya, ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada hubungannya dengan kitab ini kalau yang diterangkan Ustaz. Apa bedanya nafsu awalnya ini, nafsu mutmainah dan nafsu amarah? Tolong dijelaskan. Ya, mungkin Sekarang kalau berbicara nafsu
memang nanti ada babnya khusus di sini yang menjelaskan pada konsep dasarnya hal yang sederhana bahwa nafsu itu kan bermacam-macam. Ada yang kita kenal dengan istilahnya nafsul mutmainnah, ada nafsul amarah, kemudian ada nafsul lawamah dan lain sebagainya. Nah, apa perbedaannya antara nafsul mutmainnah dengan nafsul amarah? Ini sebuah hal yang sifatnya kontroversi. Bahwa yang namanya nafsul mutmainnah adalah sebuah nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada hal-hal yang sifatnya kepada bentuk ketaatan kepada Allah. Misalnya kita senang baca Quran, kita bergairah. Kalau rasanya nggak sehari nggak baca Quran itu rasanya nggak akan nyaman. Ada yang kurang, dan itu akan menjadi sebuah nafsul mutmainnah. Terus bergairah dalam sebuah ibadah. Sedangkan nafsul amarah adalah sebuah unsur nafsu ajakan pada diri yang sifatnya adalah lebih cenderung kepada hal yang negatif. Seperti melakukan sebuah bentuk kemaksiatan, kedurhakaan, kedendaman dan sebagainya, itu adalah sebuah bentuk dari hawa nafsu keinginan kita yang sifatnya negatif. Makanya kan ada ayat di dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki mardiyah. Nah, itu dia. Kenapa? Nafsul mutmainnah itu akan senantiasa mengajak memberikan sebuah bentuk keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Terakhir Pak Ustadz, ada yang nanya, itu ada tulisan Allahumma sholli sholatan, sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu apa sih? Nah, ya. Ya, sekarang ada di belakang saya the background sholawat nariyah. Kebetulan memang di sini kita melakukan kegiatan setiap malam Kamis itu pembacaan sholawat nariyah. Dan itu ada yang namanya Majelis Muhibbin Sholawat Nariyah, dan itu memang terus kita lakukan dan insya Allah akan terus beristiqomah. Dan waktunya pun sama, kita mulai jam 8 pengajian kitab dulu, kemudian jam 9 baru kita berzikir membacakan sholawat nariyah secara berjamaah. Karena dengan membaca sholawat adalah sebuah bentuk bukti akan sebuah cintanya kita dan rindunya kita kepada Rasulullah. Dan ketika dalam sebuah rumah terdapat sholawat, kita berharap sebuah keberkahan akan senantiasa hadir di dalam rumah kita dan keluarga kita. Makanya jangan pernah lepas untuk terus membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Baik, ada lagi ya, cukup ya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali banyak sekali kesalahan dalam segi pembacaan dan lain sebagainya. Mohon ada sebuah bentuk koreksi, dan insya Allah kita akan terus istiqomah setiap malam Selasa itu pembacaan kitab Tajul terus, di mana ini bekerja sama dengan pengurus ranting daripada Nahdlatul Ulama Desa Sediamuntan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Al-Wali Syekh Abu Ubaid Al-Iskandari. Ya, begitu saja dari saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمل
الله 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 ثبت وانشر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد